Kabupaten Indramayu berada di ujung utara Jawa Barat, memiliki garis pantai cukup panjang mencapai 114 km terbentang dari Kecamatan Kerangkeng sampai Sukra. Dengan panjang pantai sepanjang itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat Indramayu didominasi nelayan disusul petani. Nelayan Indramayu memiliki ketangguhan berlayar sangat handal dan sudah diakui nelayan lain dari berbagai daerah. Dalam menangkap ikan di laut, nelayan Indramayu sudah ditunjang peralatan tangkap cukup mapan. Bahkan sebagian diantaranya sudah memiliki teknologi pelacak ikan menggunakan jasa satelit. Sehingga tidak aneh jika hasil tangkapan ikan para nelayannya paling banyak. Hasil tangkapan ikan dari laut dibongkar dan dilelang di tempat pelelangan ikan atau TPI. Dari puluhan TPI yang ada di Pantura, Jawa Barat, TPI Karangsong termasuk megah serta ramai. Setiap tahunnya mampu melelang hingga jutaan kilogram ikan dengan nilai perputaran uang mencapai ratusan miliar rupiah. Dengan perolehan hasil tangkapan ikan mencapai jutaan kilogram per tahun, tak pelak ikan dari TPI Karangsong mampu mensuplai 60% kebutuhan ikan laut di Jawa Barat. Selain dipasarkan di Jawa Barat, ikan laut dari Indramayu juga disuplai ke DKI Jakarta maupun untuk komoditas ekspor. Dari hasil raman di TPI Karangsong, setiap tahunnya Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra mampu menyumbang APBD Kabupaten Indramayu mencapai miliaran rupiah. Sebagai wujud tasyakur atau ungkapan rasa syukur kepada Allah, setiap tahun nelayan Karangsong menggelar pesta laut atau lazim disebut Nadran. Nadran sendiri di kalangan nelayan tanah air, terutama di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, bukan istilah yang baru. Sebab Nadran sudah populer sejak berabad-abad silam dan tetap lestari hingga era milenium sekarang ini. Secara harfiah, Nadran berarti pesta laut atau perayaan masyarakat nelayan. Sementara dari sudut religi, Nadran diambil dari kata bahasa Arab atau nadar, yang artinya janji, yaitu janji kalangan nelayan untuk mengungkapkan rasa syukur atau tasyakur kepada Allah atas rezeki yang melimpah sepanjang tahun. Ada sebagian yang dikaitkan dengan sugesti, dihubungkan ke situ, dan itu tadi yang saya ucapkan bahwa rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sejumlah wilayah Pantura lainnya, Nadran dilaksanakan setiap 1 haul atau 1 tahun sekali. Begitupun di wilayah Karangsong. Pada dasawarsa silam, nelayan di tempat ini pun menggelar Nadran setiap 1 tahun. Namun atas berbagai pertimbangan, kini Nadran besar dilaksanakan dalam 2 tahun sekali. Adapun Nadran skala kecil tetap dilaksanakan setiap tahun. Nelayan Karangsong melaksanakan Nadran besar dengan menelan anggaran mencapai ratusan juta rupiah. Begitu pentingnya perayaan Nadran bagi masyarakat nelayan di Karangsong. Dalam kondisi apapun, Nadran harus terus dilestarikan. Mereka menunggu tibanya perayaan Nadran nyaris sama seperti menanti hari besar kebangsaan ataupun keagamaan. Sehingga ketika ada keputusan Nadran digelar tiap 2 tahun sekali, awalnya sempat muncul gelombang protes atau gejolak di kalangan nelayan Karangsong. Dan berkat pendekatan yang tepat, akhirnya para nelayan pun menerima keputusan itu. Sangat-sangat dibutuhkan sekali Nadran. Bahkan tadinya ada gejolak setelah dirubah 2 tahun sekali. Pengennya 2 tahun sekali. Jadi kegiatan yang harus dan tidak bisa dihilangkan untuk masyarakat nelayan kita. Perayaan Nadran memang memiliki multi makna bagi kalangan nelayan. Makna yang paling fundamental sebagai sarana sangat tepat untuk mengaktualisasikan rasa syukur kepada Allah. Mereka merasa yakin rezeki yang didapat dari laut sesungguhnya rezeki yang diberikan Allah, sehingga tidak keliru jika ungkapan syukur kepada Sang Pencipta dilaksanakan secara meriah.
Dan apa pendapat Ketua Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra Ono Surono terkait nadran dan berbagai hal lain yang mengiringi pesta laut di wilayah kerjanya? Nadran itu berasal dari kata nadar, yang artinya ini bisa diartikan sebagai rasa syukur atau sedekah laut, atau juga bisa disebut juga pesta laut. Nilai yang terkandung dalam nadran itu adalah sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada nelayan, sekaligus juga yang telah memberikan keselamatan. Dalam upaya memeriahkan nadran, kalangan nelayan Karangsong menggelar serangkaian perlombaan olahraga. Di hari pertama, digelar event tenis meja. Tenis merupakan salah satu cabang olahraga cukup populer di tanah air. Popularitas cabang olahraga ini sudah merasuk hingga tingkat pelosok desa, di antaranya di kalangan nelayan Karangsong Indramayu. Ketika dibuka event tenis meja, pesertanya sangat membludak. Akibatnya di dalam ruang aula Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra mesti disiapkan 4 meja untuk 4 pasang petenis yang antri menunggu giliran. Meskipun bukan atlet profesional, ternyata pola permainan yang dikembangkan para peserta cukup memukau penonton. Bahkan secara sekilas, aksi mereka mirip atlet profesional dalam event tenis meja yang biasa digelar di ajang Pekan Olahraga Nasional. Para atlet yang seluruhnya dari kalangan nelayan itu pun terlihat konsentrasi penuh dan berupaya menguasai lapangan permainan lewat strateginya masing-masing. Event tenis meja yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan KPL Mina Sumitra berlangsung selama 2 hari. Dikatakan Ketua Panitia Nadran Karangsong Suryana, event tenis meja yang sudah berlangsung sejak Jumat siang merupakan rangkaian acara yang sudah diagendakan dalam perayaan Nadran. Dan kegiatan Nadran mulai tanggal 2 itu kegiatan olahraga yang mana olahraga itu mendukung dan menunjang dari acara Nadran. Karena setiap acara Nadran itu dibarengi dengan perlombaan-perlombaan olahraga, tenis meja, bulu tangkis, terus catur. Kemeriahan event tenis meja selain sebagai bukti betapa populernya cabang olahraga ini, namun hal itu sebagai pertanda yang bagus untuk rangkaian acara selanjutnya. Hal semacam itu sudah tentu sangat diharapkan berbagai pihak, terutama di kalangan nelayan Karangsong yang sedang menggelar hajat pesta mereka. Cabang olahraga lain yang digelar keesokan harinya yaitu lomba catur. Lomba catur ini pun digelar di ruang pertemuan KPL Mina Sumitra. Ternyata, animo para nelayan terhadap lomba catur ini pun cukup tinggi. Untuk bisa menampung peserta, dalam ruangan lumayan megah itu pun disediakan puluhan meja catur. Pesertanya bukan saja kaum pria, tetapi ada juga dari kaum ibu rumah tangga yang ikut lomba. Bahkan dari kalangan remaja dan anak-anak pun tidak mau ketinggalan dalam momen yang spesial ini. Seluruh peserta lomba catur terlihat fokus dan penuh konsentrasi di mejanya masing-masing. Begitupun pecatur remaja dan anak-anak tak kalah semangatnya. Selain untuk mengasah kemahiran dalam bercatur, mereka juga berupaya menjadi pecatur cilik yang handal di daerahnya. Sedangkan cabang olahraga yang paling meriah yakni sepak bola. Event sepak bola antar juragan kali ini dipusatkan di lapangan Liberty, Kelurahan Pauman, Indramayu.
Diakui Ketua Panitia Nadran Suryana, pada saat menempuh perizinan ternyata tidak semudah menempuh izin untuk cabang olahraga lainnya. Sebab Kapolres Rudi Setiawan sempat menolak mendalih khawatir peristiwa di lapangan Bulak Jatibarang akan terjadi di Pauman. Tetapi dengan jaminan keamanan dari seluruh juragan dan panitia, pihak berwajib pun akhirnya memberikan izin. Kemarin aja kata pihak keamanan Kapolres itu kan tidak mengizinkan adanya bola karena benturan langsung fisik, tapi sangat sekali dari para ABK dan penggolan itu harus, makanya sekarang start dari perlombaan perlombaan sepak bola antar juragan itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 7, 4 hari itu. Jadi manakala misalkan nggak ada perlombaan suatu perlombaan hiburan, itu kayaknya ada gejolak dari para nelayan juga. Lapangan Liberty Pauman pada Minggu sore mendadak dijejali warga yang ingin menonton pertandingan. Mereka memenuhi sisi lapangan dengan diawasi aparat kepolisian sektor Indramayu. Para pemain berseragam biru dan merah terlihat gigih melakukan penyerangan ke gawang lawan masing-masing. Yang menakjubkan, meskipun mereka setiap harinya berjibaku di laut untuk mencari ikan, namun pola permainan yang diterapkan terlihat rapih mirip pemain dari klub profesional. Bukan hanya menggelar cabang olahraga, pada pesta laut kali ini pun dimeriahkan pula sejumlah kesenian tradisional maupun musik dangdut. Musik dangdut dipentaskan di halaman gedung KPL Mina Sumitra. Penyanyi berpenampilan seksi begitu syahdu melantunkan lagu tarling dangdut yang kini sedang ngetop. Penonton cukup rapi, di mana mereka hanya menyaksikan pentas dangdut dari luar panggung. Tak satupun penonton yang joget di depan maupun di atas panggung. Ini membuktikan kesadaran menciptakan kondusivitas di kalangan masyarakat nelayan sudah cukup tinggi. Sedangkan kesenian tradisional bertempat di dalam gedung PPI Karangsong, digelar pentas wayang kulit. Pentas wayang kulit bagi kalangan nelayan dianggap paling penting dan sudah menjadi keharusan. Bahkan jika dibandingkan seni lainnya, wayang kulit bersifat wajib untuk dilaksanakan. Itu wajib dibanding dengan sandiwara, tarling dangdut itu, dan istilahnya yang diwajibkan dan harus ada itu wayang untuk istilahnya pelepasan meron itu. Dan mungkin ceritanya juga dikaitkan dengan itu, Pak? Betul, cerita wayang itu dikaitkan dengan pelaksanaan meron. Sejarah daripada Nadran ini adanya di cerita wayang itu. Bahkan menurut Ketua KPL Mina Sumitra Ono Surono, selain wajib dipentaskan, dalam pementasannya wayang kulit mesti menggelar lakon yang wajib pula, yakni cerita Buduk Basuh. Pentas wayang kulit itu pun sekaligus pula tradisi ruat laut sebagai ikhtiar bagi keselamatan para nelayan untuk 1 tahun mendatang. Nadran diisi oleh pagelaran wayang kulit, yang mana wayang kulit ini juga mempunyai tujuan untuk mengeruat sebelum kepala kerbau itu dilarung ke laut. Sama halnya pentas dangdut, pada pementasan wayang kulit ini pun kalangan penonton terlihat tertib. Mereka menyimak lakon yang digelar hanya dari luar panggung. Pada Sabtu sore, di atas tanggul Sungai Song dilaksanakan pemotongan kepala kerbau jantan yang didatangkan dari Kabupaten Cirebon. Kerbau yang dipotong untuk dijadikan merot mesti memenuhi kriteria khusus. Yang paling utama, jenis kelaminnya harus jantan. Usia dan kondisi fisiknya mesti memenuhi syarat seperti kebiasaan umat muslim melaksanakan ibadah kurban. Disaksikan puluhan nelayan, proses pemotongan kepala kerbau berlangsung hikmat. Berbeda dengan proses pemotongan pada acara lain, khusus pada pemotongan kepala kerbau untuk acara Nadran mesti melalui proses yang sakral. Terlihat seorang pawang memimpin acara pemotongan kepala kerbau. Sebelum dipotong, sang pawang terlebih dahulu memandikan dan menyamar
memukul badan dan kepala kerbau, lalu di antara sepasang tanduknya dililit kain putih. Setelah dilakukan azan oleh pawang, barulah sang jagal melaksanakan proses pemotongan. Karena dari dulu itu harus jenisnya binatang kerbau dan laki-laki. Ah itu yang jantan itu ya. Ya. Nah ini umurnya ditentukan nggak? Umur yang istilahnya ya cukup inilah bertanduk dan kayaknya nggak beda jauh dengan korban itu. Masalah umur ditentukan dan masalah istilahnya sehat, tidak cacat. Kerbaunya itu dan wajib istilahnya tadi laki-laki itu. Dari sekian banyak event yang digelar, pelepasan kepala kerbau atau meron merupakan acara yang sangat dinantikan kalangan nelayan. Pada Minggu siang, digelar seremoni prosesi pelepasan meron bertempat di halaman gedung KPL Mina Sumitra. Pada prosesi pelepasan meron, dihadiri para pejabat dan aparat mulai dari Polair, Angkatan Laut, Syah Bandar, Kepala Dinas terkait, unsur Muspida dan Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu. Halaman KPL Mina Sumitra mendadak dijejali ribuan massa. Mereka ingin menyaksikan proses pelaksanaan pelepasan meron. Di hadapan para pengurus KPL Mina Sumitra beserta para pejabat terkait, digelar pentas tari dari Sanggar Awang Uwu. Tarian kolosal kali ini melibatkan puluhan penari. Pagelaran tari tradisional ini sempat memukau para pengunjung maupun para pejabat. Di halaman TPI Karangsong, ribuan nelayan memadati Tanggul Muara. Mereka ingin menyaksikan proses pengangkatan perahu meron ke atas kapal motor. Perahu meron tersebut rencananya akan dilarung ke tengah laut Jawa Pantura Indramayu. Sedangkan di Muara Song, 30 kapal motor nelayan siap mengarak kapal meron. Arak-arakan kapal besar berlangsung meriah. Kapal pengangkut perahu meron yang ditumpangi Dian TV langsung menyusuri alur Sungai Song menuju Laut Lepas. Secara kebetulan, cuaca sangat mendukung, sehingga tak ada ombak besar selama membelah pantai Indramayu. Kapal pengangkut perahu meron secara tenang mengadakan pelayaran menuju Banyu Biru, di mana perahu meron akan dilarung. Butuh waktu 2 jam untuk tiba di kawasan Banyu Biru. Setibanya di Banyu Biru, perahu meron dilarung ke dalam air. Perahu yang sudah terapung di permukaan laut itu pun langsung jadi rebutan para awak kapal untuk memburu kain putih sebagai lambang kesuksesan.
bisa dilihat